Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kita akan coba mempraktikkan ya, bagaimana cara membuat ya, diagram. Jadi saya akan share begini. Di sini kita akan coba membuat sebuah studi kasus ya, di mana di studi kasus ini sudah saya buatkan contoh ya. Katakan saja di sini Randy ingin menggunakan sebuah usaha penyewaan mobil. Jadi ini memberikan sebuah sistem untuk menjalankan usaha penyewaan mobil ini, di mana pelanggan dapat melakukan reservasi atau pemesanan kendaraan secara online. Dari case ini terdapat tiga fungsi dasar pada sistem. Pertama adalah mendata kendaraan dan pelanggan. Yang kedua, mengecek status ketersediaan kendaraan. Yang ketiga adalah pelanggan dapat melakukan reservasi. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, dapat kita melakukan pembuatan diagram. Ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama adalah kita dapat melakukan identifikasi entitas-entitas apa saja dari list di atas. Ya. Dari list tersebut bisa kita gambarkan, ya, bisa kita analisis. Yang pertama ada entitas pelanggan, yang kedua entitas kendaraan, dan yang ketiga adalah entitas reservasi. Jadi ada tiga entitas ya dari case yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut dari setiap entitas ya. Di sini kita gambarkan atau kita buatkan seperti tabel ya, atau tabel entitas. Ada tiga tadi ya. Yang pertama tabel pelanggan, di sini kita tambahkan atribut ya, data, ukurannya ya, lalu keterangannya, yaitu memiliki, points key, output dan sebagainya. Yang kedua tabel kendaraan sama ya, kita bukan tabelnya. Yang ketiga tabel reservasi. Nah, apa fungsi dari kita menggambarkan atribut-atribut setiap entitas tabel ini? Ternyata sebagai dokumentasi nanti kita akan merancang dengan konseptual sampai dengan fisikal. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi hubungan relasi entitas, yaitu hubungan ya. Ketiga entitas ini memiliki hubungan, kita gambarkan, kita dokumentasikan. Misalnya entitas pelanggan dengan kendaraan itu adalah pelanggan menyewa kendaraan, pelanggan melakukan reservasi. Di entitas kendaraan, kendaraan disewa oleh pelanggan, kendaraan dicatat dalam tabel atau entitas reservasi. Selanjutnya entitas reservasi pelanggan dibuat oleh pelanggan atau pelanggan tadi melakukan penyewaan. Lalu di reservasi ini juga mencatat kendaraan. Nah, ini adalah kita bisa menentukan hubungan ya atau hubungan relasi antar. Selanjutnya yang keempat, kita dapat menentukan verifikasi. Jadi sudah kita lakukan ya, kita identifikasi dapat ada dua ya. Pelanggan dengan reservasi itu adalah hubungannya satu ke banyak ya, atau one ke many ya. Yang kedua, kendaraan dengan reservasi yaitu hubungannya satu ke banyak juga. Selanjutnya yang kelima, kita bisa membuat skema database dengan kemudahan IR. Dalam merancang IR diagram itu ada tiga bagian ya. Yang pertama kita dapat membuat conceptual database design. Ya. Yang kedua logical database design, yang ketiga physical database design. Masing-masing tahapan ini untuk conceptual database design itu hanya menggambarkan ya seperti diagram ya. Misalnya kita hanya membuatkan entity dengan relasinya. Itu bisa kita gunakan dengan tools draw.io. Selanjutnya logical database design, kita bisa menambahkan lagi ya berikutnya ya, tipe datanya ya, Depolinski atau memiliki. Nah, itu bisa kita gunakan juga dengan tools lainnya atau kita menggunakan NoSQL. Ketiga, tahapan physical database design. Ini lebih lengkap lagi ya. Atau sudah ada entitasnya, tipe datanya, keterangan dan sebagainya dan relasinya. Itu juga dengan derajat relasinya. Ini bisa kita gunakan dengan tools MySQL. Nah, berikut hasil dari rancangan diagram ya dengan MySQL Workbench ya. Ini sudah contohnya ya.
Oke, selanjutnya saya coba akan kita buatkan dengan tools tersebut ya. Nah, di sini sudah saya buka ya, My Workbench ya. Sebelumnya harus kita buatkan dahulu eh, namanya koneksinya dahulu ya. Nah, ini setelah dibuatkan koneksinya untuk database nya, tinggal kita double klik ya. Oke, selanjutnya kita sudah masuk di dalam laman dari MySQL Workbench ya. Di sini sudah terhubung ya antar tools MySQL Workbench dengan database. Selanjutnya, kita akan membuat skema database-nya, yaitu klik new file, pilih new model. Selanjutnya kita double klik MyDB ini, kita buatkan MyDB, namanya misalnya ini research. Setelah dibuatkan, diberi reservasi, boleh kita simpan ya. Save ya, nama DB, save. Selanjutnya untuk membuat IR diagramnya, double klik pada add diagram, masuk ke laman pembuat IR diagram, lihat di tampilan sebelah kiri ini. Di sini ada katalognya ya, kita buatkan tabelnya di sini. Di sini ada icon ya, icon dari beberapa menu ya. Nah, salah satunya adalah membuat tabel ya atau entitas. Klik, lalu kita klik ke laman kerjanya. Ada satu buah tabel, double klik tabelnya, lalu kita kasih nama sesuai dengan apa yang telah kita buatkan sebelumnya ya. Misalnya tabel pelanggan ya, ITB pelanggan. Kita masukkan nama-nama atributnya ke datanya, lalu tangan ya, memiliki not null, lalu auto increment, selanjutnya nama, katanya pacar, panggilan, not null, yang ketiga adalah nomor KTP, datanya karakter, ini karena karakter ini biasanya untuk nomor KTP 16 digit ya. Selanjutnya kita kasih unit ya, not null, unit ya. Kita nggak boleh sama ya nomor KTP ini antar pelanggan ya. Selanjutnya adalah alamat, kasih kalian salah satu ya. Oke, ini udah selesai ya. Yang kedua, kita bikinkan tabel kendaraan. Ini di kendaraan. Selanjutnya, nomor kendaraan. Kita tanya pada 10, unit ya. Lalu, merek, merek, lima, nomor. Selanjutnya, warna. Nah, kondisi, kondisi dan status. Kondisinya kita kasih ini ada tiga kondisi ya, baik service dan puncak.
Kalau sudah, next. Nah, konsep dalam pembuatan IR diagram tidak membolehkan hubungan relasi itu eh, banyak ke banyak ya atau ini ya. Kita bukan contoh ya. Kalau dia langsung kita hubungkan banyak ke banyak, pasti akan error ya. Namun dengan tools ini kita bisa dibantukan ya. Jadi saat dia hubungan antar entitas ini, dua entitas ini money to many, itu akan otomatis menambah tabel baru ya. Contohnya di sini ya kita ambil relasinya min to many ya, itu ya. Jadi dia langsung otomatis bertambah sebuah tabel baru ya. Ya, sesuai contoh ya. Nah, tabel baru ini yang kita akan tambahkan yaitu tabel reservasi ya, double klik saja. Kita ganti menjadi KB reservasi. Terus di situ sudah ada ID pelanggan dan ID kendaraan ya. Lalu kita buatkan ID reservasi. Datanya ini juga ini, lalu tanggal saya date time. Terus kita kasih tanggal selesai. Lalu biaya ya ini tipe datanya desimal ya. Jadi frekuensi sebanyak. Nah ini ya, ini salah satu cara membuat IR diagram ya. Ini dengan skema atau disebut juga dengan physical, sudah di tahapan physical ada skema. Ya ini sudah ada ya. Nah tinggal kita simpan atau save. Nah kelebihan menggunakan tools MySQL Workbench, kita tidak perlu membuat query ya. Ini kalau tersimpan masih dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk format MDB. Nah, bagaimana cara membuat query-nya ya? Di sini dengan tools ini sudah otomatis ya. Kita tinggal simpan dahulu, lalu klik menu database, klik Power Engineer. Selanjutnya kita langsung klik next satu kali lagi, lalu klik next. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada sebuah query ya. Jadi di sini yaitu di SQL script di execute ya. Check to ya, check to file, kasih namanya ini reservasi ya. Kasih di reservasi, simpan. Ya, di sini ya, sudah dalam bentuk query otomatis ya. Oke, next sampai tertentang semuanya baru close. Ya. Gimana cara melihatnya? Oke, kita coba di tes ya, di dalam navigator kita cari di oke ya, sudah ada ya, sudah ada. Oke, coba buka di sini. Ya, sudah ada juga ya tabel database. Ya, ini sudah jadi ya, sudah ada atau kita mau coba ganti.
Oke ya, kita ambil ya. Jadi kita bisa eh, membuat database ya hanya dengan konsep ya atau dengan konseptual tadi sudah bisa menjadi sebuah query ya atau database. Nah inilah ya kelebihan dari software ya atau tools untuk mengelola database manajemen sistem. Ya. Di sini kita menggunakan MySQL Workbench. Nah, bagaimana cara menambahkan data? Untuk menambahkan data, kita lihat di sini ya, bisa kita melalui admin atau database server langsung, atau dengan komen ya, atau kita coba dengan tools MySQL Workbench. Jadi gimana? Pilih tabel yang ingin kita tambahkan saja di sini, lalu ke kanan, pilih select row, ini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya. Karena ID kendaraan tadi auto increment ya, kita bisa kosongkan saja ya. Misalnya B dua dua ini, ya. Terus mereknya Toyota, kondisi tadi ingat ya, kondisinya apa tadi? Kondisi kendaraan ya, baik ya atau status tersedia. Ya. Lalu klik play, lalu oke. Ya, kalau udah seperti ini artinya ini setnya udah tersimpan ya. Kita lihat di ada servernya ya, untuk kendaraan. Oke, sudah masuk ya. Sudah ada. Kita lihat juga. Ya, sudah masuk juga ya. Selanjutnya kita tambahkan tabel pelanggan. Klik kanan, pilih Linux, pilih lagi ya. Cari terus lagi. Terus. Ya, sudah kelihatan ya. Tapi sudah ada ya. Ya, jadi gini ya teman-teman. Kelebihan kita merancang database ya. Dengan virtual ya, sampai dengan physical data model ya. Nah, kelebihan kita menggunakan tools MySQL Workbench ini, kita bisa merancang database ya dengan skema atau dengan diagram. Nah, ini bisa kita langsung kita convert ya menjadi sebuah query. Kenapa diperlukan data model ini ya? Yang pertama itu untuk dokumentasi, yang kedua biasanya untuk pemaparan ya, pemaparan rancangan sistem ya untuk menentukan database. Kalau kita pilih query, ya, query itu cukup apa dalam bentuk uh, script ya atau query itu sulit untuk dipahami bagi pelanggan ya misalnya kita ingin merepresentasikan ke klien ya atau customer ya. Sedangkan dengan konsep ini kita bisa menggambarkan bahwa entitas apa saja yang ada di dalam database ini, ekosistemnya, dia berhubungannya kemana. Terus apa saja yang dibutuhkan dari nama atributnya sampai dengan itu. Ya, inilah ya kelebihan kita membuat merancang dengan R. Ya, ya demikian ya untuk pertemuan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin coba menggunakan software atau toolsnya ya silakan diunduh dahulu ya lalu dicoba bagaimana cara membuat database ya atau di sini juga bisa ya kita langsung membuatkan dengan query ya.
Misalnya di sini langsung bisa ya kita membuat query ya, di database segala macam. Ya, udah kelihatan ya. Ya, sama ya. Jadi tools ini sangat menarik ya untuk kita gunakan ya. Selain kita bisa membuat dengan query ya, atau langsung kita querykan, tapi kita juga bisa membuatkan dengan data model IA diagram, bisa kita convert ya, konversi menjadi sebuah query ya. Ya, demikian terima kasih semuanya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.